keputusan harusnya berdasarkan data, bukan asumsi. Setuju? Kata Mas Akbar tadi pagi, ingat. Jangan pernah berdasarkan asumsi ya Mas ya. Harus berdasarkan data. Contoh, saya jualan keripik singkong. Saya jualan keripik singkong. Nggak laku. Masuk kamar, kita ngayal. Seharian semedi. Keluar kamar, singkong asinin. Nah, laku apa enggak kira-kira? Tambah garamnya, laku kira-kira? Laku apa enggak kira-kira? Bisa laku, bisa enggak? Kalau beruntung laku, kalau enggak rugi. Ya, maka jangan pakai kata-kata mungkin. Ingat, gue harus serang terus loh. Oke? Sekarang gini, saya punya keripik singkong, saya buka satu, saya kasih ke anak saya kasih ke istri saya kasih ke tetangga saya kasih ke keluarga saya kasih ke tetangga 100 orang. Supaya membuktikan, ingat dulu kuis. Ternyata 80 orang bilang kurang asin. Besoknya saya asinin. Kira-kira lakuan mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Kelihatan bedanya? Keputusannya sama, tapi kelihatan bedanya. So, please berdasarkan data, bukan asumsi. Kan data dari mana sih? Kan itu pertanyaannya kan? Next, Pak. Oh, saya aja, Pak. Tidak. Oke. Apakah ada tahu data apa yang harus dikumpulkan? Tahu nggak? Bingung, Pak. Betul ya? Ya. Apakah Anda mengerti data yang telah Anda hasilkan? Bingung, Pak. Bagaimana cara mengolahnya? Sehingga mengambil keputusan, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Next, kok nggak mau dia? Oke, ini adalah demografi ya. Ini adalah sebuah data demografi yang perlu kita, sebenarnya ada di sekeliling kita gitu. Ini tentang usianya, income, sex, location, yang ini yang dimanfaatkan oleh Grab, ya. Occupation level, macam-macam. Kalau ini tentang motif, kenapa dia butuh barang Anda? Sebenarnya ini ada hubungannya dengan empati tadi pagi ya Mas Akbar ya. Empati, kenapa kita harus merasakan gitu loh. Kenapa dia beli barang kita, ya? Sekarang, kalau saya kumpulkan laki-laki 10, perempuan 8, usianya 20 sampai 30 segini, penting nggak sih? Penting nggak? Penting. Buat apa? Ingat, jawabannya gue serang terus. Buat apa? Terus lo apain? Olah. Oke, saya tanya sekarang. Ada yang pernah ngumpulin data nggak? Nomor telepon? Ya, boleh. Customer. Diapain nomor itu? Simpan. Simpan doang. Penawaran ulang. Penawaran ulang. Penawaran? Ya. Terus apa lagi? Riset. Apa yang bisa? Misal launching produk baru. Caranya empati tadi ya? Ya. Kalau pakai ilmunya Mas Akbar oke. Tapi apa tadi ada promosi, betul ya? Oh iya. Hari ini saya beli kacamata. Dah, saya beli bagus kacamata saya pakai. Besoknya dapat promosi, diskon kacamata 10%. Gue beli lagi nggak? Enggak. Lusanya saya dapat diskon promosi lagi dari kalian. Diskon kacamata 15%, gue beli lagi nggak? Enggak. Masa gue pakai kacamata 17? Hari kelimanya di diskon tanya jawab tak lagi. Yang ada apa? Enak gua. Pernah dapat SMS dari CFC? Ya. Pernah. Pernah dapat SMS dari Optik Rida? Ya. Pernah dapat WA dari KTA? Iya. Pernah dapat ACT. kalian apa? Makasih ya, Mbak. Sama. Aduh. Hari kelima udah gua blok nomor kalian. Kalian sendiri ngeblok, kalian melakukan hal yang sama. Terus gimana, Pak? Stres ya. Terus gimana? Maka ini ada kata-kata yang penting dari saya. Kreatif dikit kenapa? Sekarang contoh. Apa ini Pak? Larissa. Ini apa Pak? Saus. Kalau saya makan tiap hari habis berapa lama?
Karena saya makan setiap hari 1 kali makan siang, gue pasti makan sambal. Gitu. Kira-kira habis berapa lama? Buat 5 porsi, berarti 5 kali makan habis. Jadi kalau sehari 1 kali porsi, berarti sekali 5 hari habis. Hari keempat, terima kasih Anda telah membeli pasta. Jika emang sudah Anda tertarik dengan produk kami diskon untuk pembelian keduanya. Karena saya tahu barangnya udah mau habis. Tapi kalau saya beli hari ini, ada sorenya ada promosi, gue beli lagi nggak? Kreatif dikit ngapa? Coba angkat ya, harus gimana Pak? Iya. Itu salah satu contoh. Coba mau kreatif lagi gitu. Karena yang tahu produk kalian itu tahu kalian sendiri. Bagaimana cara menyampaikan empati? Ingat. Bagaimana tadi mungkin ada pertanyaan dari Bang Masing ya? Tidak menyewakan customer. Jangan dibombardir dengan promosi dong. Yang ada enak gua. Ya, hai di WA promo baru beli kemarin di promo terus. Oke ya? Oke. Nggak apa-apa ya, gaya bahasa gue emang begini. Sama kayak Mas Akbar. Kalau nggak begini mah nggak seru ya Mas Akbar ya. Mumpung ada dia, gue manfaatin aja. Terus yang kedua kita bicara motif. Ini dulu ya. Kenapa ini penting? Sekarang pertanyaan saya, ada apa mall apa yang paling gede di Solo? Hartono. Angkot tahu nggak berapa orang yang turun di sekitar Hartono tiap hari? Tahu nggak dia? Berapa laki-laki, berapa perempuan? Angkot tahu nggak? Enggak. Berapa umurnya 10, berapa umurnya 20, berapa umurnya 20? Tahu nggak angkot? Grab tahu nggak? Ya datang ke Hartono. Hartono, dalam sebulan ternyata ada 10.000 orang yang turun di sekitar Anda radius 1 kilometer. Kalau Anda punya iklan, punya acara kegiatan tanam remaja, mau nggak saya iklanin ke mereka? Kira-kira si Hartono mau beli nggak? Oh. Di situ duitnya. Yang dijual apa? Ongkos mah nggak penting bagi Grab. Kalau perlu gratis, makin banyak yang naik. Dari angka 10 bisa 100 sih, makin harganya makin tinggi dia jual ke Hartono. Dan Hartono mendapat nikmatnya nggak? Targeted market. Daripada gue bikin program Hartono bikin program khusus remaja putri. Iklan di Papua, siapa yang mau dateng? Iklan di TV yang nonton orang Papua. Dari situ yang mau lihat. Kenapa murah? Tahu? Yang dikumpulkan data. Ongkosnya kalau perlu dikasih ke driver semua. Kalau perlu gratis, karena ada kewajiban aja batas bawah, batas atas, jadi harus bayar. Clear ya? Kenapa data penting? Motif, jelas banget dong. Kalau saya tiba-tiba, ingat nggak kalau kita ke Indomaret suka ditanya ya, Pak ada kartu member? Ingat ya? Ya. Buat apa sih itu? Promo? Enggak. Nanti kakak dia nggak. Ternyata, jadi kartu member itu bukan untuk isi data, untuk melihat data. Jadi ketika dia bilang, Pak ada kartu member, ada nih, truk. Dia masukin, Forsman belinya untuk karung dulu. Ya dia tawarin, Pak, untuk karung ada yang lagi promo nih. Kemungkinan saya belinya tinggi apa enggak? Coba kalau saya datang, ini Mbak, itu minyak goreng lagi, Pak, minyak goreng lagi promo tuh, gue beli nggak? Iya. Dia mengumpulkan data. Motif tuh, kenapa harus begitu? Ingat ya, motif ini orang ya contoh kacang kelinci lah. Ingat ya, dia kan senang iklan orang yang senang nonton main bola. Buat kebutuhannya. Kalau nggak bisa nyari, kenapa customer kita butuh, kita cari, kita bikin mereka butuh. Oke ya, makan sambal garnisnya sambil nonton bola, enak, seru, itu nggak ada masalah dengan itu. Oke, clear? Clear, next. Oke, ingat Instagram. Ini ada Instagram ini. Saya nggak mau ngomong data-data yang aneh-aneh. Coba perhatikan di Instagram bisa kan ada kayak begini ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah kalau laki-lakinya 50%, ya gambarnya jangan warna yang pink dong.
Ya, Ya. kalau jual baju model-model jangan cowok. Iya. Ya cowok kok. Ya kalau perempuan yang lebih gede, ya cari yang menarik lah bagi mereka. Ya, terus ada waktu nih. Jam berapa orang melihat Instagram Anda misalnya. Ini hanya beberapa contoh aja yang bisa kita manfaatin. Ya, ya kalau ramenya di jam 3 sore, 3 IM, ya jangan iklan jam 10 malam. Siapa yang lihat? It's a simple sebuah kesimpulan ketika kita mengolah sebuah data, ketika kita pengen promosi secara digital. Digital itu gampang, data itu udah banyak sekali gitu loh. Usia dari segini, ternyata banyak 25-34. Ya jangan emak-emak dong bikinnya gitu loh. Ternyata Instagram kita yang banyak lihat adalah segini. Ketangkap? Sering melihat Instagram Insight? Ya. Ya, tolong itu dibaca. Itu adalah salah satu Anda untuk mencari sebuah keputusan. Oke, next. Familiar dengan kayak beginian? Seru ya? Gue juga gak ngerti kalau begini mah. Jangan. Next. Fokus kepada data next yang mempunyai arti dan bisa digunakan lagi. Seperti apa nanti kita bahas. Oke, next. Data adalah bahan bakar untuk semua proses kita, betul ya? Bukan cuma digital aja sih, semua bisnis kalau nggak ada datanya, informasi minimal informasi sederhana aja gitu. Jangan pernah berdasarkan asumsi. Oke, terus data banyak digunakan dengan cara yang berbeda dan kreatif, betul nggak? Ingat, kreatif dikit apa? Tadi nomor telepon, kalau Anda nggak kreatif, orang lain malah akan benci dengan Anda. Promo, terus ya ngasihnya kayak CFC dan optik juga lah kalian nanti. Ya, saya nggak tahu di Solo dapat SMS, kita kan di Jakarta dapat SMS itu dulu masuk kemarin. Optik juga, CFC, aduh. Yang saya nggak butuh. Dikali membuat data terlihat dan kualitasnya. Oke, clear ya? Next. Oke, sekarang saya coba masuk ke dunia Anda. Saya jualan baju. Gimana sih Pak cara ngumpulin data orang jualan baju? Data apa yang saya ambil? Data apa yang saya kumpulkan? Dan bagaimana menganalisanya? Ada yang bisa bantu jawab saya? Ya. Silakan Teteh. Kalau semisal data yang kita cari, kemungkinan kita bisa cari, kita cari data yang baju mana sih yang paling baik dibeli. Itu sebenarnya tergantung kita jual variasinya seberapa banyak. Terus kemudian kita juga cari data kira-kira ini orang yang beli ini range-nya dari umur berapa sampai berapa yang paling banyak, dan berapa banyak sih ini orang yang tertarik mencari orang yang tertarik dengan beli baju kita, cuma dia nggak jadi beli. Nah, dari data-data di situ kita bisa contohnya kayak kalau misal baju atasan kemeja nih yang paling laku, berarti kita kedepannya bisa pakai data itu supaya kayak kita bikin kemeja. Terus kemungkinan juga umurnya dari berapa, kita cari model yang lagi ngetren di umur segituan. Nah, lebih Sudah ada teknik untuk mencari sebuah data, ya. Ada lagi, satu lagi. Data apa yang harus kita cari? Bang Basil, itu kan cuma program baju kan? Ya. Iya. Apa data yang kita kumpulkan? Biar tahu umur, Pak. Oke. Tahu umur kan jadi tahu model, Pak. Dari mana data itu didapat? Keliling, Pak. Keliling. Iya. Kelilingnya maksudnya? Bisa offline. Oke, ya nggak ada masalah. Online dan offline sebenarnya nggak ada bedanya. Iya. Ya, nggak masalah. Data itu kan bisa pakai, mau data online kita bisa pakai offline, bisa pakai online. Oke, sekarang ini saya kasih contoh. Ketika saya menjadi konsultan di sebuah toko baju di Bandung ya. Next, oke. Yang pertama saya minta adalah ke owner itu, tolong semua pelayan Anda kasih selembar kertas dan 1 pulpen. Oke? Karena saya butuh data.
Pertanyakan dapat dari mana? Harus saya dipoto dulu. Tetap banget fotonya. Oke. Saya minta setiap pelayannya harus mendapatkan satu buah pulpen dan kertas. Apa yang dilakukan terhadap itu? Setiap ada interaksi dengan customer yang datang atau yang nanya, apapun itulah, ada yang maki, ada yang muji, ada yang nanya, catat. Tiap hari, nggak boleh nggak ada, nggak boleh nggak dicatat. Oke? Setelah itu tiap Sabtu kita kumpulkan semuanya, kita kumpulkan, ya, betul ya, kerasa ya. Setelah itu kita organisasi, mana yang kotak, mana yang bundar, mana yang ini, ketangkap nggak ada sebelah sini? Ya. Ya kalau nggak ada tolong, karena ini penting. Saya grouping, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa kita manfaatin, mana yang enggak, yang tadi, yang bisa dirius, mana yang bisa, yang punya arti. Kalau ada yang nanya enggak, nomor teleponnya berapa? Ya nggak usah kita simpan. Oke? Kita grouping dan kita ambil keputusan mana yang realistis kita jalanin minggu ini, mana yang kita jalanin minggu depan, mana yang kita jalanin minggu berikutnya. Oke, masih bingung ya? Dengan cara seperti ini masih bingung ya? Next Pak. Dalam waktu seminggu, ini yang saya dapat. 90 orang ada yang nanya, ada warna putihnya enggak baju ini? Umum enggak di toko-toko Anda? Umum. 130 orang bertanya, tak pendek, celana pendek ada enggak? Di mana ya? Umum enggak pertanyaan itu? Ya. 20 orang membawa anaknya. Mbak, kalau baju ini ada nggak pasangannya buat anak saya? Mirip, cuma ukurannya berbeda. Umum nggak kira-kira pertanyaan ini? Ya. 180 orang, ada diskon nggak? Ini kemahalan. Kira-kira pada bilang kemahalan, kalian apa ya? Biasa Pak, bener. Eksklusif, kapan lagi? Pokoknya biasa lah, nggak kita pikirin. Oke? 35 orang, ada XXL nggak? Ternyata di daerahnya banyak orang gendut. 65 orang nanya, jual jaket kulit nggak? Dan kita nggak jual jaket kulit. Dari back dulu, back bukan next, back. Nah, dari data yang kita kumpulkan di sini, hasilnya adalah next. Nah, ini sudah dapat kita datanya. Susah apa gampang? Mahal apa murah? Murah. Penting nggak ini? Penting. Semua media, Pak. Apa yang Anda lakukan terhadap ini? Mas, koleksinya dari mana? Nanti semua baju akan saya kasihkan yang warna putihnya. Setuju nggak dengan itu? Ya, Apa yang saya lakukan dengan ini? Yang waktu koleksi 65 orang tanya jual jaket kulit nggak? dikelompokkan. Bulan depan mungkin saya produksi jaket kulit. Setuju nggak? Yang bawa anaknya. Apa yang saya lakukan dengan ini? Koleksi dari pasar. Kopel. Kopel. Bisa nggak ngambil keputusan dari situ? Ya. Dari simpel data ini Ya. bisa ngambil keputusan? Bisa. Next. Ini adalah apa? Ini adalah kebutuhan customer Anda. Needs, ingat tadi kata Mas Akbar, needs kebutuhan yang kita cari, bukan nomor teleponnya yang kita cari. Ambil hatinya, jangan ambil nomornya. Nomor kan data, Pak. Betul, tapi ambil hatinya. Dengan nomornya kita dapat hatinya. Kita tawarkan kok produkku habis kita ingatkan, ketangkap nggak hatinya. Ya. Jangan diperbaharui dengan promo. Ketangkap sampai sini. Ini apa? Ini adalah data kebutuhan customer Anda. Dan next, kalau ini dilakukan berulang-ulang, tiap minggu kumpulin lagi,
Minggu depan kumpulin lagi berapa solusi yang sudah Anda hasilkan. Ingat kata Mas Akbar tadi, berulang-ulang, tanya lagi, kalaupun udah laku, tanya lagi. Tiap minggu lakukan ini, apa yang terjadi? Toko Anda akan dikenal sebagai toko yang serba ada. Jaket kulit ada, ini ada, dan tidak mubazir, karena emang ada yang nanya. Bukan karena saya nongkrong di kamar, besok bikin jaket kulit yuk. Murah atau mahal? Oke ya? Oke Pak. Cakep ya? Ya. Mulai besok siapkan kertas dan pulpen untuk semua karyawan Anda. Belajar. Karena ini tidak mudah, ini perlu proses. Cara berpikir itu tidak bisa kita ajarin dalam satu kali. Ya. Kalau saya mungkin kan terbiasa dengan data, saya langsung klik, oh ini yang saya perlu cutting, saya perlu cut. Tapi perlu proses, sama dengan belajar nyetir. Kalau belajar nyetir, injek, betul ya? Ya. Tapi kalau menyerah, nggak akan bisa nyetir. Sama, proses pun akan sama. 6 bulan saya yakin kalian bisa, selama kalian konsisten melakukan tiap minggu. 6 bulan kalian udah ngerti data apa yang harus saya pegang. Ya Bu ya, Ibu sering ngumpulin data, sehingga dia tahu nama saya, adik saya, nama siapa. Ya. Feeling Pak. Oke, clear? Sampai sini? Oke. Clear. Next. Ini kan banyak di Instagram kalian, di Shopee kalian, di Facebook kalian. Banyak kasih kayak begini? Banyak. Diurus kan? Kalau kita kumpulkan seperti tadi, kita akan dapat sebuah informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah kita sebut dengan nama data. Nggak perlu nanya BPS juga. Oke ya? Oke. Tanya Pak. Ya. Pas collecting itu kita semua platform dimasukin atau itu cara collectingnya gimana Pak? Semuanya harus. Oh. Semakin banyak data semakin bagus. Termasuk waktu boost promo gitu ya? Kita ngiklan di Instagram. Apapun, nggak boleh nggak dicatat kalau menurut saya ya. Ya. Apapun semua informasi bagi saya penting. Misal bulan pertama kita ngebus iklan di kota Brebes, bulan berikutnya di Pekalongan, berikutnya di kota lain gitu Pak. Termasuk Ya. eksperimen ya? Ya nanti kan kita bisa kelompokkan di kota ini butuhnya apa, di kota ini butuhnya apa, di butuhnya apa. Nggak, itu bagian kreativitas kita aja. Termasuk setting iklan ya? Termasuk. Oh. Apapun yang terjadi, semua komen itu adalah suara konsumen Anda loh. Kalau kita nggak tahu konsumen kita maunya apa, ya susah. Selain kita tanya kuesioner gitu, Anda mau apa sih? Anda butuh produk apa dari saya? Kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Ya, empati tadi. Ya. Clear dengan itu? Clear. Oke, ini data tools banyak sebenarnya, ada Google Insights, Instagram itu Google Analytics, Google Trend, Google Tracker, silakan kalian pakai. Caranya gimana? Googling banyak ya, saya nggak perlu ngajarin kayak begini ya. Tapi gabungkan data offline dan data online, karena sekali lagi tidak ada bedanya. Kalau emang masih bingung, pakailah kertas dan pulpen itu tadi, itu isi kok menurut saya. Minggu pertama masih bingung nggak ada masalah. Minggu pertama masih bingung melakukan nggak ada masalah. Tapi kalau dicoba terus, kalian akan otomatis. Ini masalah cara berpikir, bukan latihan apa matematika gitu. Ini cara berpikir gitu. Kita harus tetap lakukan sama dengan nyetir ya, sama anak kecil belajar jalan, jatuh. Kalau dia berhenti kan nggak akan bisa jalan-jalan. Lakukan terus. Otomatis otak kalian akan terbiasa dengan data. Simple ya. Oke, next. Pertanyaannya, seberapa detail data yang kita kumpulkan? Atau mana yang lebih baik, spesifik atau lebih general? Misalnya saya jualan hijab. Kalau di Instagram kita ngiklan ya, hijab, targetnya perempuan yang di kota mana, Salatiga, Solo, kan lebih detail, bisa lebih detail juga orang di Instagram ya, kalau iklan betul ya? Kalau duitnya banyak Pak. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik, spesifik atau general? Ke seluruh perempuan aja hijab, atau kita cari hijab yang perempuan di
di daerah sini yang penghasilannya cuma 10.000 per hari, bisa kita kejar kan? Kalau di Instagram bisa kita cari kan? Nanti kita jawab sama-sama, ya. Oke, next Pak. Ini masuk kedua yang kita sebut dengan nama digital marketing funnel, ya. Kita akan masuk ke situ. Next. Oke. Sekali lagi saya tidak akan masuk ke teori, saya akan masuk ke prakteknya. Ini ada seseorang namanya Lisa Blackpink. Saat menjelajah Instagram di ponselnya, Lisa melihat iklan penjualan sepatu online yang berlangsung selama 72 jam ke depan. Dia memeriksa iklan dan terus mengulir. Itu kita sebut dengan nama awareness. Ketika ada iklan, ada yang lihat dong kayak Lisa. Itu kita sebut dengan nama awareness. Oh, ternyata batik Bangsit ada jualan batik baru. Iya, betul Pak. Awareness. Kita kasih tahu dulu ke dunia. Saya ada batik baru. Mbak Larissa ada varian baru. Kan itu awareness, kita harus kasih tahu dong. Betul ya? Itu kita sebut dengan nama awareness. Dan bisa melihat itu. Oke. Hari berikutnya, bisa melihat iklan serupa di platform sosial lain. Kita nggak iklan di Instagram dong, di Facebook juga. Kita nggak pasang konten kita lah, gitu ya. Platform online yang sama, kecuali iklan ini menampilkan salah satu merek pilihannya. Bisa berhenti lagi dan mengklik iklan untuk melihat model apa yang sedang dijual. Dia sudah mulai mempertimbangkan beli jangan ya. Apakah kita rasakan juga ketika kita beli online? Melakukan itu enggak? Betul ya? Dia sudah mempertimbangkan. Bisa googling e-commerce lain untuk membandingkan harga. Benar nggak? Kita melakukan itu nggak? Ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu tuh istri saya tuh belanja baju sini. Udah bang itu belanja enggak? Kita lihat toko sebelah. Satu mall dilihat situ juga. Capek gue jalan-jalan. Jadi kalau istri gue belanja aja gue makan. Nggak nyinggung siapa-siapa ya. Oke, bisa googling yang lain dan membandingkan harga dan melihat apakah dia bisa mendapatkan kesepakatan lebih baik pada model yang sama yang dia suka. Bener ya? Kita lakukan itu ya. Kalau di Shopee, googling A, cari lagi toko lain, googling B, klik baru, gitu kan? Iya. Kita lakukan nggak? Iya. Ini yang kita sebut dengan nama, kalau istilah Mas Akbar tadi pagi, buyer